Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, kali ini bareng gue Afi yang akan menemani kegabutan di malam minggu lo. Tentunya di acara podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini gue berada di segmen curcol intelektual muda. Curhatan mahasiswa gitu. Jadi gue nggak sendiri. Gue akan ditemani seorang gestar yang mana dia salah satu anak rantau nih intelektual muda. Nih gue pengen tahu nih dari intelektual muda itu kebanyakan anak rantau atau justru sini, anak kampung sini. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Bang Gayo. Halo. Kita fist bump dulu. Gimana kabar Bang Gayo? Alhamdulillah baik. Gue boleh tahu gak nih nama asli lo Bang? Nama asli gua Muhammad Nurizal. Muhammad Nurizal. Ya. Gayonya dari mana nih? Gayo nama panggilan gua di tongkrongan. Jadi emang kayak manggil-manggil gitu aja? Iya Pak. Sebenarnya awalnya sih gue dipanggil Rizal, cuman emang ini jadi Gayo ini nama transferan. Jadi dulunya ada nama transferan? Iya, nama transferan. Jadi kayak dikasih gitu dari seseorang gitu? Iya, dari seseorang. Tadinya ada nama teman gue yang dipanggil Gayo. Cuman beliau udah meninggal, jatuh dari kereta pulang sekolah dari Tanah Abang ke Ciputat. Nah, cuman karena dia udah meninggal dan gue juga orang Gayo, jadi orang Aceh gitu. Nah, gue dikasih lah nama Gayo itu sama teman-teman gue yang lain itu. Berarti dari mendiang Gayo. Namanya juga namanya Gayo gitu. Namanya Gayo. Dulu namanya Rizal. Kemudian dia ada accident dan lo dikasih nama itu gitu. Dikasih nama itu, iya benar. Jadi emang kayak langsung aja dikasih namanya. Jadi iya, spontan aja sih. Oke, gue mau tahu nih tentang lo nih ke kuliah di jurusan atau fakultas apa gitu. Sementara tinggal di mana gitu. Gua sekarang tinggal di Asrama Haji, jurusan gua PGSD VIP. Oh, di Asrama Haji berarti di daerah Tawar juga ya, di Padang-Padang. Tabing. Gue mau nanya banyak nih, nggak dikit nih. Gue mau nanya, boleh ya? Boleh. Ya, santai. Kenapa lo bisa terdampar nih? Bahasanya terdampar ya. Di lumayan jauh dari rumah ya, di Universitas Negeri Padang gitu. Gue kebetulan masuk UNP lewat jalur SBM sih. Jadi waktu itu kan SBM ada 3 pilihan. Nah, jadi pilihan pertama gue langsung pilih UNP, padahal gue belum pernah ke Padang. Karena waktu itu gue milihnya juga bercanda juga sih sama temen gue kebetulan. Jadi ini unik nih. Soalnya kan orang ada yang kayak pengen lah berkuliah gitu, karena nggak lulus yang undangan kan umumnya gitu ya, nggak lulus yang undangan, kemudian yang jalur tulis apapun yang sekarang namanya apa? Mandiri. Enggak, yang sekarang UTBK ya kalau sekarang ya. Kalau zaman kita kan SBM PTN. Itu kayak kalau nggak lulus undangan pengen untuk di yang jalur tulis gitu kayak. Ini unik nih karena lo kayak mencoba aja gitu kali ya. Benar gak nih? Waktu itu teman-teman gue pada milih SBM tuh pilihannya jauh-jauh gitu, dari Flores, Makassar. Nah, gue juga jadinya milih jauh-jauh juga gitu. Gue milih Padang, Medan sama Jogja waktu itu kebetulan. Kayak gimana, kayak candaan atau gimana sih? Iya, jadi lagi bercanda gitu milih SBM-nya. Kebetulan gue juga ikut SBM karena FOMO juga sih. Jadi yang lain pada ikut, ya udah kita juga ikut juga deh gitu, SBM juga. Nggak ada ekspektasi buat keterima, nggak ada. Waktu itu ya udah ikut aja gitu. Jadi kayak lulus gak lulus ya udahlah gitu, jalanin aja ya. Tapi sekarang menjadi jalan lo yang sekarang gitu. Jalan gua jadi takdir lo dah. Gue udah WNP nih, takdir gue gitu. Iya, gue yakin Allah punya maksud lain lah kenapa gua sampai diterima di Padang ini. Gue mau nanya lagi nih, ini kan lingkungannya beda ya dari rumah ya, jauh deh. Soalnya kita kuliah di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Terus kita berasal dari daerah Jawa gitu, apalagi ibu kota yang nyampur gitu loh. Iya. Lo merasa cocok gak dengan lingkungan? Harus dicocok-cocokin menurut gue. Harus ya, kayak oke lah, dari awal menurut lo gimana? Ada rasa srek atau enggak gitu kayak? Harus dicocok-cocokin tadi sih menurut gue. Maksud gue
dari Ciputat ke Padang gitu kan bahasanya juga beda, pasti juga harus nyesuaiin juga. Banyak sih shock culture yang gue rasain ada juga gitu. Cuman ya udah jalanin aja sih menurut gue. Nikmatin aja gitu. Jadi gue bilang kayak lu bilang banyak nih ngalamin shock culture. Terus lu ngendel gimana gitu? Menyesuaikan diri aja sih, karena kan nggak mungkin gue bisa ngerubah mereka pakai cara gue kan. Ya udah gue ikutin cara mereka aja gitu, baik dari bahasa, karena kan gue menilai ya, kalau menurut gue di ranah Minang ini kan orang mayoritas menggunakan bahasa Minang kan, bahasa dalam berkehidupan sehari-hari. Beda kayak di tempat gue di Ciputat gitu, orang-orang ya pakai bahasa Indonesia atau paling banter ya pakai bahasa Betawi gitu. Betawi. Masa iya gue jadiin mereka pakai bahasa Betawi kan nggak mungkin juga gitu. Ya udah gue sih. Ya. Ya jadi gue capek loh udah. Mangga kok. Iya kan nggak boleh juga gitu ya. Udah di mana bumi dipijak di sini langit dijunjung gitu. Itu emang semua daerah kayak kita harus berada di daerah orang loh. Harus kita pendatang gitu loh. Kita hanya numpang gitu loh. Iya, itu emang diterapin banget sih. Gue nerapin banget. Ada gak yang lo pengen diubah selama perkuliahan bebas dari diri lo, atau pengen lo ngerubah sistem lo kuliah, atau ngerubah cara pandang orang ke kita gitu? Ada gak yang pengen rubah? Dari diri lo deh. Iya. Kalau gue sih yang mungkin ini menjadi kritik gue juga kepada mahasiswa ya. Gue ngeliat mahasiswa nih ketika mereka sudah menjadi senior nih pilihannya dua nih. Mereka ingin menjadi senior yang ditakuti atau yang dihormati gitu. Kalau lu pengen menjadi senior yang ditakuti ya lu marahin itu junior lu gitu, lu bentak-bentak junior lu pukul junior lu kalau lu pengen takutin ya. Cuman kalau emang lu pengen disegenin, dihormatin gitu ya lu tunjukin kalau lu pantas dihormatin gitu. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara karakter lu bagus gitu, tunjukin apa ilmu yang lu punya sehingga lu pantas buat dihormatin sama junior lu gitu. Jadi kembali lagi nih ya, kayak gue pengen jadi apa gitu di kampus ini. Lu pengen jadi yang gonggong terus, atau lu disegani kayak singa gitu. Terserah lu pengen jadi apa gitu. Cuma balik lagi ke lo, dan apa yang lakukan pasti ada konsekuensinya gitu. Pasti ada konsekuensinya itu tadi. Lo ada mengalami perbedaan gak sih ketika perbedaan dalam apa nih? Sebelum dan pas kuliah ini. Sebelum kuliah sama sesudah kuliah. Iya. Sebelum kuliah gue makan disiapin. Kayak baju disiapin gitu. Bangun yuk sekolah. Cuci dicuciin, setrika disetrikain. Ya sesudah kuliah gue nyetrika sendiri, nyuci sendiri, nyari makan bingung kan, mikir ya gitu sih. Maksudnya perubahan-perubahan yang tadinya sama orang tua sekarang sendiri gitu. Umum berarti ya karena kan gue juga di sini ngekos kan, gue nggak tinggal sama saudara. Nggak tinggal saudara. Lo nggak ada saudara di sini? Nggak, gue nggak punya saudara di sini. Kebetulan gue nggak ada darah Minang juga gitu. Emang orang tua lo? Orang tua gue asli Gayo Aceh. Gayo dari Aceh. Keduanya dari Aceh, cuman merantau ke Jakarta. Jadi gue lahir di Jakarta gitu. Lahir di Jakarta. Kemudian besar di Ciputat. Besar di Ciputat. Iya. Kan lu bisa dibilang orang ngerantau, nggak apa deh ngerantau setidaknya ada saudara gitu. Nah, kan lu bener-bener pure gak ada gitu. Nggak ada. Lu gimana cara untuk ngatasin gitu lah? Iya, setiap orang tinggal dimanapun pasti dia akan mencari ini sih, menurut gue mencari suaka lah. mencari zona nyaman dia sendiri. Maksud gue kayak gue alhamdulillah ketemu sama Himaja gitu, himpunan mahasiswa Jabodetabek. Jadi walaupun gue nggak tinggal sama orang tua gue jauh dari keluarga gue, ya gue mencari zona nyaman gue ya di situ, di himpunan mahasiswa Jabodetabek gitu. Jadi ini sedikit ya, kayak himpunan kan banyak nih himpunan kedaerahan. Ada yang dari yang Padang itu sendiri, kemudian Pariaman, daerah mana yang lo kan dari Himaja juga, dan gua juga kebetulan dari Himaja gitu. Mahasiswa Jabodetabek gitu. Walaupun gak aktif ya. Iya. Tapi gak apa-apa, santai. Gua gak bakal ngajak-ngajak lu ke Himaja juga. Jangan gitu dong. Berarti
sebagai wadah gitu loh. Sebagai wadah anak-anak Jabodetabek yang kuliah di Universitas Negeri Padang gitu. Jujur gue juga ini sih dari gue pas lagi botak loh yo. Iya. Gue Vina. Oh, Vina. Dia juga dia yang mengajak gue. Mengajak gue untuk gabung di Himaja. Gue pikir hanya sebatas sama kayak HMJ yang lain. Rupanya itu beda kayak. Beda. Apa bedanya emang? Suaka gitu loh. Iya, emang apa bedanya? Beda dong. Apa? Itu adalah organisasi yang kalau secara kiasan luar ya, itu kan organisasi kedaerahan. Tapi kalau menurut gua ya, iya, menurut ini kayak ya. wadah loh. Wadah yang dari luar daerah khususnya Jabodetabek gitu kayak di sini loh tempat lo nanya-nanya di Padang itu gimana gitu. Itu yang kalau yang gua tahu nih. Kalau dari lo? Kalau dari gue sih rumah. Bagi gue rumah di Kota Padang ya Himaja gitu. Rumah wadah bedanya sama aja kali ya. Iya, tempat gue nyaman ya di Himaja gitu. Iya. Dan setiap orang berhak buat berkumpul dengan orang-orang yang dia nyaman di situ gitu. Kalau lu nyaman bersama siapa ya lu berarti di situ aja, ngapain sosok lu zona nyaman ngapain kan. Iya. Ya gue nyaman sama Himaja ya udah. Tapi itu menjadi ini sih menjadi kelebihan dan kekurangan juga. Maksudnya mungkin kelebihannya ya gue bisa tetap berbahasa Indonesia, berbahasa lepas gitu sama anak-anak Himaja. Cuman ya kelemahannya gue tinggal di ranah Minang, bahasa Minang jadi kurang lancar juga gitu. Walaupun jadi pasif gue bahasa Minangnya gitu. Sebenarnya bagi lo nih kayak gue ya, kalau menurut gue dimanapun kita, selama kita daerah Indonesia, kita nggak apa-apa berbahasa Indonesia. Kalau menurut lo gimana? Apakah wajibkah untuk setidaknya tahu gitu loh bahasa Minang atau gimana? Iya, menurut gue kan bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan ya. Jadi bahasa daerah itu, tapi di sisi lain kita nggak boleh bahasa daerah itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai punah bahasa daerah itu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang sekampung ya gunakan bahasa daerah gitu. Cuman ketika kita ngomong sama orang di luar kampung ya kalau bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, kayak gua misalnya ngomong sama orang Aceh ya gua pakai bahasa Indonesia. Gua nggak maksain pakai bahasa Betawi atau iya gitu. Karena kan bahasa Betawi sama bahasa Indonesia beda. Banyak orang salah nih kan. Ya ini gua pengen bahas nih. Apa yang jadi dari bahasa Betawi dengan, apakah kayak kemana lo itu bahasa Betawi atau bahasa Indonesia? Bahasa Betawi. Jadi bahasa Betawi itu ada dua, dia ada Betawi pinggir sama Betawi yang di tengahnya gitu. Jadi kalau Betawi di pusat tuh biasanya dia mau kemana lu gitu. Ada E-nya tuh di belakang. Di belakangnya. Jadi kalau orang Betawi pinggir tuh biasanya lebih mana lu? Jadi begitu. Iya, beda-beda. Jadi kan kalau yang tengah itu ya kayak pakai dia kayak Melayu gimana gitu. Biasanya juga ceweknya kalau gue perhatiin ya agak mendayu-dayu gitu, dia kayak Melayu gimana gitu. Jadi mau kemana sih bang, kayak gitu-gitu. Ya iya. Gue dengernya berasa nonton lenong. Cuman kalau Betawi pinggir tuh biasanya lebih nyablak, dia kayak mana lu gitu. Sini be apa kayak ya gitu-gitu. Kalau pinggir tuh kayak Depok gak sih? Depok, Ciputat itu pinggir tuh. Kalau yang tengah Kemayoran. Iya. Itu. Pantes temen gue ada satu Kemayoran kayak gitu. Mana lu gitu ya? Iya. Justru sebenarnya menurut gue orang suku yang paling susah buat belajar bahasa Indonesia justru suku Betawi gitu. Karena orang Betawi kadang-kadang menganggap bahasa Betawi adalah bahasa Indonesia gitu. Iya, justru kalau orang suku luar tuh kan yang bahasanya bahasa dia sama bahasa Indonesianya jauh gitu, dia bisa membedakan mana bahasa Indonesia sama bahasa dia gitu. Cuman kalau Betawi tipis-tipis emang bedanya. Itu sih yang menjadi ini. Oke. Dari bahasa nih yang kalau gua lihat bahasa dari Betawi ini, orang menganggap kayak lu dari mana gitu. Enggak, kalau orang nanya bang dari mana bang gitu, kayak gitu kan ngomongnya, bang dari mana bang gitu. Dari Jakarta gitu. Wih, Jaksel gitu. Lu pernah gak digituin? Iya. Iya. Itu jadi ini gue juga sih, maksud gue banyak orang berpikir nih ketika gue ngerantau ke Minang gitu ya. Banyak orang ketika gue kenalan sama dia
ketika tahu gue dari Jakarta ekspektasi lebih langsung Iya. ya jadi Mereka menganggap kita seperti yang sinetron mereka tonton. ya gitu. jadi berpikir kalau orang Jakarta yang pertama Iya. oh kaya nih gitu Iya, kan. iya. Yang kedua yang kedua oh pasti ini maju gitu kan. Iya. Padahal ya enggak juga gitu maksudnya. Karena Sama aja gue kita juga. kan di sini kan untuk ini juga. Iya dabak-dabak juga orang-orang. Iya. Iya. Oh, bener-bener. Sama sebenarnya iya. Berarti Dan ya. juga gini Ya. dan juga menjadi kritik gue juga sih untuk anak-anak Jabodetabek Ya. yang ini salah satunya gue tuangin di buku gue juga. Jadi buku gue ini Ya. nggak cuman membangga-banggakan anak Jabodetabek yang kuliah di Padang gitu. Iya, Tapi iya. gue juga menuangkan pikiran gue, kritik gue juga terhadap anak Jabodetabek yang kuliah ke Padang gitu. Nah, ya itu tadi gue ngerasa anak Jabodetabek tuh banyak yang ketika dia kuliah ke Padang gitu. Iya. Nah, mereka sampai sini merasa maju gitu, merasa lebih Iya. lebih maju, lebih high gitu daripada orang-orang. Nah, itu enggak bagus itu menurut gue. Enggak melulu Itu ya. penyakit, kayak- itu penyakit. Penyakit Jadi menurut gue. kayak menganggap lo bukan dari ibu kota gitu loh. Iya. Lo beda sama gue gitu. Gue lebih tinggi gitu apa. Tuh kayak sebenarnya kayak dikurangin sih bagusnya kayak Iya. lo kalau bisa lo hilangin sifat kayak gitu karena kita kan berada di daerah orang juga oke lah kita unggul di sini. Tapi kita bisa jadi rendah di sini, bener gak sih? Iya. Itu Iya. makanya gue juga salah satu Kan bawa sesuatu nih, bawa Buku. buku ya. Buku tentang PHP, perjalanan hakikat dan pelajaran. pelajaran PHP Himaja gitu loh. Gue mau nanya-nanya dikit nih, itu tentang apa? Buku Himaja ini ya tentang pelajaran Himaja, pelajaran gue selama di Himaja, hakikat apa aja sih yang bisa dipelajarin dalam Himaja gitu. Iya. Itu. Jadi awal gue bikin buku ini mungkin berasal dari keresahan gue bahwa makin lama sejarah itu penting bagi suatu himpunan menurut gue gitu. Iya. Dan selama ini gue berani bilang 20% acara yang dari Himaja itu pasti membahas tentang sejarah Himaja, baik itu Iya. lewat talk show atau lewat apapun gitu. Iya. Nah, cuman makin lama nih narasumber pengisi materi sejarah Himaja nih lama-lama makin hilang karena harus kan selama ini yang berjalan Iya. pengisi materinya adalah pelaku sejarah gitu. Iya, pelaku sejarah. Nah, orang-orang yang bukan pelaku sejarah tuh biasanya nggak berani buat menjadi narasumber karena mereka takut sejarah itu melenceng di tangan mereka gitu, dan kita sangat menjaga itu. Iya. Iya, jadi gue bikin ini buku salah satunya dalamnya ada pelajaran sejarah Himajanya supaya apa? Supaya menjadi acuan gitu. Nah, gue dapat sumber sejarah itu ya dari talk show tadi, gue sharing Iya. nongkrong sama anak perintis-perintis Himaja Iya, angkatan iya. 1 gitu. Karena kan gue masih ketemu, gue merasa posisi gue di angkatan 4 di Himaja itu ya sangat strategis lah, masih bisa ketemu sama angkatan 1, 2, Iya, 3 sama masih bisa ketemu Iya, angkatan bener. 5, 6, 7, 8 gitu. Masih ada Strategis. Masih ada pendirinya ya masih kita Iya, masuk masih ya. ketemu pendiri, Iya. masih ketemu gue. Jadi lo tuangkan nih dalam karya lo sekarang itu sebuah buku gitu. Sebuah buku, bentuk kecintaan gue juga terhadap himpunan ini gitu. Waduh, gila. Yoi. Saking cintanya tuh ke cetak buku ya. Pasti. Itu Dan gua Iya. dan gua nggak ngambil untung ini, kadang-kadang anak Himaja nih bangsat juga nih kadang-kadang. Kenapa? Maksud gua Iya. dikirain gua jualan buku gitu. Kagak, ini gua modal buku 45.000. Hei, hati-hati ini bangsat. Gua dikira jualan buku bangsat. Jadi ini kayak dikasih aja. Enggak, gua sistem pre-order, gue jual 50.000, Ya. harga buku 45.000, gue Ya. kasih stiker 4. Ngambil Ngambil untung di mana bensin, gue tekor. Iya. Iya benar juga ya. Enggak, berarti emang Pure kan kecintaan. Pure lo emang untuk menciptakan buku ya. Iya. Dianggap Hati-hati Anda. dianggap untuk ini ya, untuk Jualan enggak, gue enggak nyari untung dari Himaja Padahal enggak. untuk membuat itu juga lumayan ya, membuat Waktu kebuang, Waktu juga. tenaga begadang gue. gadang. Begadang. Gua nanya berapa hari ini ya? 3 hari gue bikin. 3 hari bikin. Buku ini 3 hari gue bikin. Emang kenapa cepet? Karena apa? Buku ini ya nggak perlu gue observasi lagi. Jadi apa yang di otak gue kan tinggal Iya. diketik doang. Iya. Ketik aja. Cuma kayak lebih ini kenapa lama mungkin ini kali ya, beberapa kata kosakata. Iya, istirahat lah, masa ya 3 hari nggak istirahat. Oke. Jadi ada gak niatan lo untuk bikin karya selanjutnya? Rencana ada gue.
Ada, cuman mudah-mudahan ya terrealisasi. Iya, iya. Kembali kan sekarang waktu kan kendala kita. Gue juga Iya. sekarang lagi kursus, alhamdulillah. Kursus cukur rambut barbershop. Iya, jadi Ya. waktu gue agak terbuang juga. Gue berpikir kayaknya skripsi di semester akhir buang-buang banyak waktu yang terbuang juga kalau Iya, cuma iya, buat iya, bengong-bengong iya, doang iya, gitu. iya. Gue cari kegiatan lain, kursus barbershop. Nah kalau misalnya buku selanjutnya gue pengen bikin buku judulnya Samit sih, tapi pakai D, Samid. Samit. Kalau dibalik jadi Dimas. Oh iya. Iya. Kan ada almarhum Dimas tuh. Iya. Ya kebetulan berduka juga sih kita kita berduka ya. Almarhum Dimas teman sekos gue meninggal ya. Iya. Anak Himaja juga. Jadi gue pengen buku judulnya Samit 1 dan 2. Gue konsepnya udah ada, cuman tinggal gue tuangin aja sih waktu aja. Waktu sama ngelawan males itu mungkin. Iya. Emang waduh, lu udah tribut lo untuk Himaja terus juga untuk ini ya mendiang Dimas ya. Iya. Juga. Bangga punya teman sekos Dimas. Gila Dulu. Gue jujur salut nih sama lo, kayak bukti kecintaan lo, terus juga bukti kalau lu pengen tuangin pertama tentang wadah keluarga lo tuangin di buku selanjutnya, untuk selanjutnya tentang teman lo gitu, karib lo gitu. Iya, Dimas. Lu ada pesan nggak buat mahasiswa merantau? Ini lu kan udah sepak terjang lu nih, kita tuangin nih dalam sambil cerita-cerita ya. Ini buat ada pesan nggak? Mas Warantau simple sih, template Iya. banget sebenarnya, di mana bumi dipijak di situ langit Iya, dijunjung iya. gitu. Ya template aja sih. Iya. Cuman yang perlu kita sadar sebagai manusia juga, Iya. kalau kita sama gitu, berapapun umurnya, lu dari mana nggak peduli. Iya. Sama, yang membedakan cuma iman dan takwa doang. Itu ada tuh di Al-Quran tuh, hati-hati lu. Gue nggak ada niatan untuk, gue dari tadi gue nggak ada niatan Iya. untuk mau Bunyi yang enggak, motong lo. enggak. Iya. Gue nggak ada niatan motong lo. Cuman iman dan takwa Iya, emang iya, dulu iya, gitu. iya. Jadi nggak perlu lah kita ngerendahin orang karena umur yang lebih kecil dari kita, atau bener-bener berasal dari mana, enggak. kita emang sama sih, Sama. makhluk ya, makhluk ciptaan Tuhan gitu. Ada sedikit nih, lu tau gak nih apa? Pernah? Tidak pernah. Jadi gua kayak pengen nanya lo, tapi tertuangin lewat sedikit, ada permainannya gitu. Ini Terus gua minta lo pegang dulu. nanti Oke. Itu gua tanya. Nih kalau gua nanya misalnya, pernah gak? Maksudnya pernah kencing gak? di celana. Gitu. Itu. Pernah. Iya. Masa itu. Maksudnya ya. Pernah gak nggak mandi pas di kuliah? Oh, nggak pernah gua. Iya, nggak pernah, jujur nggak pernah. Oke, yang pertama ya. Tapi ini gua angkat aja apa gua sambil ngomong nih? Kalau pernah ceritain dong. Oh, kalau pernah. Iya. Enggak, Iya. maksudnya kalau gua angkat aja apa gua sambil ngomong tidak pernah gitu, atau pernah gitu, gimana? Nggak apa disebut juga deh, soalnya kan ini ada yang versi podcastnya. Nanti dengerin ya, Intelektual Muda selain dari platform YouTube juga, ini juga available at Spotify. Iya. Mantap gak tuh ya? Iya. Oke, yang pertama, yang tadi ya, yang pertama, pernah nggak mandi pas kuliah? Nggak pernah gue. Serius loh? Serius nggak pernah. Jangan bohong. Gue orangnya mandi. Gue punya prinsip gini, Zak, apa? Dekil boleh, jorok jangan. Iya. Maksud gue, lu mau punya dekil kotor-kotoran sama gue, ayo, tapi mandi abis itu, jangan jadi orang yang jorok. Iya. Prinsip banget ya. Lengket gak sih? Iya itu. Kayak nggak nyaman banget kalau sendiri nggak mandi gitu. Cuman gue kalau ada orang nggak mandi nggak masalah juga, itu terserah lo gitu. Tapi gue nggak mau. Iya. Kalau bisa jangan sampai kebauan. Ya karena kan kita sholat aja kan nggak disunahin pakai minyak wangi kan. Bener. Supaya apa? Supaya nggak ngeganggu orang lain. Iya. Asal nggak ngeganggu orang lain, lakukan gitu. Iya. Yang lo bebas ngelakuin apa aja ya. Yang penting jangan sampai ngerugiin gitu. Selanjutnya nih yo, pernah nggak absen karena mager kuliah? Mager nih malas gerak ya. Absen karena lu nggak datang kuliah? Oh, pernah malas gitu. Pernah. Pernah. Pas seringnya nih, gue nanya seringnya itu pas semester kapan? Pas apa namanya? Covid.
Zoom. Gue malas banget buka laptop gitu. Oh iya iya. Kan bisa lihat HP yo. Gue HP gue HP gue nggak bisa ini, penyimpanannya penuh mulu. Terus gimana bukanya? Ya, jadi gue kalau buka browser agak ini ya, agak. Iya, HP gue jelek dah pokoknya dah. Itu aja intinya, langsung ke intinya aja, HP gue jelek. Jadi lo harus buka laptop dulu gitu. Ya, buka laptop. Nah, itu gue mager banget. Gue mendingan jalan ke kampus buat datang ke kelas gitu daripada buka laptop Zoom gitu. Sampai sono juga ujung-ujungnya enggak gue perhatiin itu. Iya. Matiin kamera orang-orang juga. Iya. Pas lagi ini ya, pas lagi pertemuan via daring ya. Iya, cuman gue kalau misalnya kuliah luring gue nggak pernah mager gue buat datang ke kampus, nggak pernah. Enggak, gue absen karena menurut gue absen penting. Iya. Setidaknya absen dulu ya walaupun nggak paham apa pelajarin ya. Iya. Kehadiran sih menurut gue penting. Nih selanjutnya nih, pernah nggak lo sekilas nih, walaupun sekilas ya, menyesal kuliah di UNP? Nggak pernah gue nyesel kuliah di UNP. Meskipun lo candaan nih masuknya sama teman-teman lo ya. Iya. Waduh. Nggak pernah. Gue bukan berarti gue main sama anak himaja gue nggak bergaul sama. Iya, hati-hati nanti tak takut salah. Enggak. Gue nggak ada pikiran gitu sih. Gue punya sahabat orang Pasaman, sahabat orang Pasaman. Gue dekat banget sama dia, begini. Angin gak lewat. Ya. Ini yang bawa ini istilah Minang nggak sih, yang kayak angin aja nggak lewat itu? Iya, angin aja nggak lewat ya. Saking solid nih ya. Saking solid ya gue sama dia. Lanjut nih, pernah nggak merasa pengen berhenti kuliah? Ada, pernah. Gue nanya kenapa gitu sampai lo merasa kayak apa? Pasti ada problemnya, ada sih sebabnya gitu. Gue nggak tahu ya, ini mungkin hype atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi karena gagal kompres sih, gue stres banget. Iya. Gagal kompres gue ini apa namanya, stres banget sih itu. Gue ngerasa sozim. Maksudnya iya. Nggak apa, lepas aja, paling kita sensor. Iya. Maksud gue, aduh, apa gue berhenti aja, maksud gue. Wah. Iya, gue ada tipis-tipis pikiran buat bunuh diri ada juga gitu. Tapi kalau untung gue punya iman loh, punya iman. Astagfirullahaladzim. Serius yuk? Ya karena gue ngerasa kesalahan gue kecil, jadi kenapa gue harus tidak luluskan dan disuruh untuk kompre ulang gitu. Iya. Kalau misalnya kesalahan gue besar mungkin gue masih bisa terima. Iya. Cuman kalau kesalahan gue kecil, itu yang gue harus berusaha buat ngiklasin. Ya gue harus ngiklasin sih, nggak boleh harus terima apapun. Gue yakin juga Allah punya jalan, punya maksud lain kenapa gue nggak di. Kalau ngeliat nih tebel nih kayaknya Imana Gayo. Wah, tebel banget teorinya, tebel parah teori. Prakteknya tuh kadang-kadang mager. Aduh, jadi emang sedikit ya. Jadi lo pas sepak terjang lo pernah sampai gagal untuk ujian komprehensif gitu? Iya. Gue gagal dan gue stres banget. Gue pengen nangis. Gue pengen nangis, cuman gue nggak bisa nangis karena kontrakan gue laki-laki semua. Gue malu. Gue pengen nangis tapi malu. Nggak keluar gitu nangisnya. Gue nangis harus sendiri sih, cuman gue sekamarnya berdua gitu. Cuman gue jarang keluar, bangsat sih. Aduh. Ya itu gue pendam sampai sekarang, nggak nangis gue sampai sekarang. Cuman kalau bisa cerita tentang itu pasti air mata gue maksudnya mata gue berlinang, nggak bisa dibohongin. Walaupun gue bercanda, gue masih bisa membercandakan itu. Jadi buat lo nih semangat aja ya. Semangat pasti. Gue pasti tahu ada jalan ada hikmah di balik kejadian itu. Itu juga template itu. Semua orang juga ngomong gitu katanya. Makanya gue ketika lulus kompre tuh semua orang sabar. Ya itu maksudnya gue sampai nggak mau buka HP karena menurut gue orang-orang tahu, kemudian nyemangatin gue juga semangat template aja. Gue tahu sabar ya, gue tahu gue sabar. Gila, gak santai. Gak, lu mau disabarin se-Indonesia juga. Iya, karena udah tahu gue. Barangkali itu cuma gini ya, kita realitanya itu doang gitu bisa bantu lo. Iya, kayak gini yang bisa bantu lu kan cuma lu doang, yuk. Iya, perasaannya sama kayak gini. Kalau ada orang meninggal gitu orang tuanya, nah terus banyak yang nyabarin tuh. Iya. Pasti dalam nggak pasti sih, cuman beberapa orang tuh pernah cerita sama gue ketika dia meninggal orang tuanya dan dia disabarin banyak orang, dia dalam hatinya
ucapan dia mungkin iya, cuman dalam hatinya lu nggak ngerasain aja. Iya. Lu ngomong enak, lu sabar, lu nggak ngerasain orang tua meninggal. Barangkali pembelaan orang yang ngomong sabar ya. Oke, berarti itulah menjelaskan semua gitu lah. Iya, kira-kira kayak gitulah perasaan gue kayak gitu. Iya. Ini selanjutnya yuk. Merasa homesick gak? Atau kayak pengen cabut gitu lah, pengen pulang ke rumah gitu. Pernah. Apa yang paling ya bahasanya kayak pengen banget gitu loh. Pas kapan? Pas pengen banget pas gagal kompres sih. Iya, karena Waduh, iya. Pokoknya gue nggak tahu ya. Kalau gue setiap ngerasa gundah gitu, gue pengen ngerasa deket-deket sama ibu gue sih. Kalau gue pengen apa sih namanya ngulet gitu sama ibu gue gitu. Iya. Aduh. Pengen iya. Kayak anak kucing ke anak ibu kucing pengen kayak gitu gue tuh. Iya. Cerita. Aduh, emang. Nih homesick. Ini selanjutnya juga sama gak ya? Ini selanjutnya nih yo. Apa? Uang bulanan habis sebelum waktunya. Tunggu, lu dapat ininya per bulan, per minggu ya? Minggu. Uang mingguan habis sebelum waktunya pernah gak? Habis sebelum waktunya pernah. Yang paling struggling itu pas kapan? Yang nih kan lu mingguan nih, berarti pas lagi harus Seninnya habis gitu loh. Iya, enggak pernah sedurhaka itu gue sama orang tua gue, enggak pernah. Tapi yang paling ini mana yang paling struggling itu? Cuman gini, gue alhamdulillah ketika kalau habis uang jajan nggak pernah gue dikirim hari Senin hari Rabu habis, nggak pernah gue. Paling ya hari Jumat habis itu udah secepet-cepetnya habis itu. Tapi gue alhamdulillah selalu ada teman gitu buat minjem duit dulu gitu. Wadah sementara ya. Iya, atau ngakal-ngakalin kan telur 2.000 murah juga tuh. Kasih minyak goreng. Goreng itulah. Jadi sebenarnya balik lagi pernah ya, cuma balik lagi ke manajemen kita ya, sendiri ya. Okay. Selanjutnya yuk, pernah nggak lo nggak balik karena tiket mahal? Kan umumnya pernah tuh tiket mahal kan? Enggak pernah. Wih deh. Jadi lancar aja ya? Lancar aja gue. Kalau mahal ganti tanggal atau gimana lo? Ke mahal naik bis gue. Oh naik. Iya, lo ada opsi gimana sih? Nih gue bilangnya tiket yuk. Iya, maksud gue semahal-mahalnya berapa sih? 500 masih dapat lah. Iya. Kalau dulu bahkan ada yang 300-an enggak sih? 300 dulu. Enggak nyampe 400 ada kan? Ya dulu tiket sempat 300.000 ke Jakarta. Sekarang lo kapan terakhir balik yuk? Terakhir balik 1 tahun yang lalu gue ke Ciputat. Kalau gue kan magangan kemarin, itu gue cek tiket tuh 500-an sekarang. Pesawat? Enggak, yang bus. Oh, bus. Kalau pesawat udah jutaan. Oh iya. Kalau sekarang karena udah ini juga kan, udah dilonggarin juga. Oh, apa protokol Anas? Hah? Busnya apa? Anas. Anas, oh iya. Sponsor lagi. Iya. Nggak boleh. Sebenarnya nggak masalah sih sebut-sebutnya. Ya, apa? Tapi kita nggak sponsor itu. Iya. Barangkali dia mau sponsorin juga. Family Raya boleh masuk. Iya. Lanjut nih yo. Pernah nggak yo lo bangun tidur itu wah bukan kesiangan lagi yo sampai sore terus kelas lo ke-skip? Kelas ke-skip karena bangun tidur lama? Iya. Oh pernah. Kesiangan ya, ini kesorean malah gini. Kesorean nggak pernah gue. Nggak pernah, tapi kesiangan pernah. Kesiangan pernah. Berarti kan kuliah lo pagi terus lo kesiangan itu? Enggak, kuliah gue siang, gue tidur siang. Oh. Wah kacau. Karena menurut gue tidur yang paling penting itu tidur siang, Zak. Gue mending begadang daripada nggak tidur siang loh. Gue iya. Kalau gue gitu, entah kenapa ya tidur siang itu 30 menit, badan langsung enak aja. Iya. Enggak, gue kalau tidur siang malah gue takut gue nggak bisa tidur malam. Oh. Kalau gue ya, gue. Jadi menurut lo kayak penting ini tidur. Lebih penting tidur siang sih. Ya, karena tidur siang itu kelas lo ke-skip ya siang. Iya. Siang lo udah. Tapi gue mau nanya, pernah nggak lo yang sampai lebih dari sekali gitu loh skip kelas gara-gara kesiangan gitu? Lebih dari sekali tapi nggak banyak. Nggak nyampe banyak gitu loh. Nggak banyak, nggak sering. Berarti untuk tidur lo aman kan? Tidur gua aman. Tidur gua. Terus bangun kuliahnya masih aman lah. Untuk perkuliahan lo pas lagi offline maupun online aman juga. Aman. Masih 3, masih di atas 3 lah IPK gua aman. Aman. Itu udah kalau di atas 3 tuh udah aman banget lah. Lanjut nih yo, terakhir yo.
Pernah gak? Ini gua debakannya pasti pernah nih. Pernah gak lu numpang makan di kos temen karena duit lu habis? Iya. Kayaknya nggak ada orang yang nggak pernah lah. Gua walaupun numpang pun di rumah saudara, gue pernah gitu loh di tempat teman makan gitu loh. Itu gua salutnya loh sama karena kita dari luar. Cuma sambutannya welcome di atas keluarga gitu loh, kayak makan aja sini. Iya. Itu yang gua waktu itu satu waktu pernah main ke Solok tuh, ke rumah teman gua. Iya, gua cukup merasa sangat terjamui di sana loh. Iya. Karena gua abis makan disuguhin, mau nyuci piring nggak boleh gua, Bang. Maksud gua kalau kita kan biasa sebagai tamu minimal nyuci piring gitu kan. Gue nyuci piring nggak boleh, gue katanya anak nyuci piring harus gadis kali ya. Anak gadis. Iya, gue nggak kata dia bukan anak gadis doang malah. Oh iya. Kalau tamu nggak boleh ya. Boleh tamu kan ini kalau umumnya ya raja loh. Iya, umumnya raja. Cuman mungkin kalau keluarga gue nggak kayak gitu, Jak. Iya, masalahnya beda. Iya, gue ngerasa bukan keluarga gue doang sih, ini gue nggak tahu semua orang yang ada di Ciputat atau emang gue sama temen-temen gue aja yang rumahnya kayak gitu. Kalau di rumah gue sama temen-temen gue tuh masuk ngambil makan sendiri gitu. Cuman emang nggak disuguhin, tapi kalau ngambil ya udah ngambil aja gitu. Iya, kayak kalau di sini emang beneran dikasih gitu. Iya, kayak yuk makan dulu ya gitu kan. Ini siapa namanya? Gayo, makan dulu Gayo gitu kan. Oh, di rumah gua ambil sendiri dah. Nah. Kalau beda sistem sih, emang beda sistem. Tapi tetap sama aja, kayak yang penting nama juga tamu kan gitu. Iya. Kayak itu tadi nih tentang pernah atau tidak itu. Dan umumnya pernah. Pernah. Nanyain gitu. Oke, terakhir nih kita ngulang lagi ya, Yok, tentang buku lo ya. Tentang Himaja UNP. Buku tentang PHP Himaja UNP. Itu tentang perjalanan, hakikat dan pelajaran di dalamnya. Nah, itu sebagai bukti dari kecintaan Gayo terhadap himpunan ini dan yakin akan besar manfaatnya di kemudian hari. Buku ini merupakan buku pertama yang membahas khusus mengenai sebuah himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Jabodetabek Universitas Negeri Padang. Iya. Harapan tentang buku ini gimana? Ada penerbitnya atau gimana? Enggak. Gua enggak berekspektasi sejauh itu sih. Iya, maksud gua karena kan emang niat gua bikin buku ini juga buat konsumsi anak Himaja supaya ngerti nih Himaja itu gimana sih. Nah, cara ngejalin Himaja itu gimana sih nih? Jadi menjadi opsi buah pikiran tentang pandangan Himaja juga. Karena kan buku ini juga salah satu menjadi isinya tentang perspektif gua. Kalau lu punya perspektif lain nggak apa-apa gitu, asal jangan menghina buku gua, tapi nggak apa-apa dihina nggak apa-apa juga gitu. Gue udah dihina. Direndahin enggak kan? Enggak. Karena lu ngomong gitu gua langsung nanya kan. Iya, dibecandain ya, tapi enggak, maksud gua kenapa jadi menghina? Gua nggak ada orang yang menghina, nggak ada. Support anak Himaja tuh salah satu gue suka di Himaja, anak-anak support sistem semua sih. Waduh, salut gue. Gue bikin buku ini berharap kedepannya ada buku baru yang akan membahas tentang Himaja juga gitu. Iya. Walaupun buku itu bakal menjadi buku yang menentang teori-teori gue di buku ini gitu. Jadi seru dong bacanya, ada yang menentang buku lo kan? Seru, malah seru. Terus balas lagi dengan karya lo. Iya. Jadi kalau nggak setuju dengan perspektif gua di dalam buku ini, bagusnya bikin buku baru gitu. Itu. Kayaknya udah cukup lama nih gua bincang-bincang sama lu nih. Banyak ilmu yang gua dapat dari teman gua sendiri, dan lu gua ngucapin terima kasih banget lu udah nyiapin waktu buat di sini di UKKPK Live, UKKPK Voice Podcast Live. Gua boleh ngomong nggak? Apa tuh? Gue juga mau bilang makasih juga gitu. Santai. Mau aman. Bilang makasih juga sama Luzak, sama anak-anak KPK semua, ketuanya Taufik, gue ngormatin lah pokoknya. Iya, gue terima kasih karena diundang di sini. Gue cukup nggak nyangka, gue nggak pernah gue yang ngikut podcast, nggak pernah gue sebelumnya soalnya. Ya, jadi gue makasih banget, apalagi jadi bintang tamu pertama. Wakil rektor besok deh. Jadi duluan gue emang lebih gue first nih, lo second.
Gokil. Gue mau pantun dikit dong. Boleh. Ya, ibarat golok mesti ada sarung, kalau bicara mesti diayak. Mohon izin langit yang saya sanjung, mohon maaf bumi yang saya injak. Waduh, mantap sekali. Oke, intelektual muda. Itu tadi pembincangan seru gue bareng Bang Gayo nih. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify maupun di YouTube langsung UKKPK UNP. Gua Afi pamit. Gua Rizal pamit. Gayo. Gayo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.